Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Laut dan air bagi wisata lokal maupun dari kota lain. Pantai ini ternyata banyak menyimpan kisah mistis yang tak mudah dicerna akal. Kesenian asal Indonesia berbau mistis. Di Indonesia terdapat begitu banyak kesenian daerah yang tergolong unik dan menarik. Tak hanya sebagai warisan budaya, sebagian kesenian mengandung nilai-nilai mistis. Di antaranya, sebagian orang mengatakan kesenian asli Reog, Jawa Timur ini merupakan kesenian paling mistis di Indonesia. Dipentaskan dalam upacara adat dan acara pernikahan. Tarian ini diperankan seorang penari pria yang memakai topeng kepala singa seberat hingga 60 kg. Saking beratnya, sang penari terlihat tak mengalami kesulitan menari dengan reog. Disinilah letak kemistisannya. Konon diyakini sosok makhluk halus turut memberikan kekuatan tambahan sang penari. Kesenian kuda lumping atau jatilan sering diidentikan dengan dunia mistis. Kuda lumping atau yang dikenal dengan sebutan jatilan merupakan kesenian daerah yang hampir ada di semua wilayah Jawa dan Bali. Kesenian berupa sendera tari ini biasanya dimainkan oleh 6 hingga 10 orang dengan ciri khas tarian yang menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Gerakan tari yang bertenaga dengan hentakan kaki yang kuat dari para penari kuda lumping konon dapat menyuburkan tanah, sekaligus menakut-nakuti binatang liar. Dan dengan iringan gamelan, biasanya para penari kuda lumping akan mengalami kesurupan atau kerasukan, dan mulai meminta berbagai macam hal aneh untuk dimakan, berupa bara api, barang pecah belah, hingga ayam yang masih hidup. Karena itu saat pementasan kuda lumping, biasanya akan ada seorang pawang khusus yang tugasnya menjaga agar orang yang kesurupan tak lepas kendali, sekaligus menyadarkan mereka saat roh yang merasuki mereka telah puas memakan sesajen. Karena itulah, kesenian kuda lumping sering diidentikan dengan dunia mistis. Tarian bambu gila mengandung unsur mistis. Tarian bambu gila berasal dari Maluku Utara yang mengandung unsur mistis dengan menggunakan sebilah bambu. 7 pria kuat bertarung melawan sebatang bambu dengan panjang 2,5 meter dan berdiameter 8 cm. Namun bukan bambu biasa karena sebelumnya telah dibacakan mantra khusus. Kemudian tiba-tiba bambu akan terasa sangat berat dan bahkan bergerak dengan liar. Saat inilah para penari harus bertahan memegang bambu agar jangan sampai lepas, sambil menahan berat dan goncangan yang kuat. Tak hanya dari pemain saja yang merasakan aura mistis saat pementasan bambu gila, tapi juga para penonton yang melihat kesan mistis yang cukup kuat. Debus, atraksi bela diri yang dapat perlindungan dari makhluk gaib. Debus merupakan kesenian yang memadukan unsur tari, musik, dan juga bela diri yang menjadi ciri khas dari wilayah Banten, Jawa Barat. Kesenian ini memiliki daya tarik aksi bela diri yang dipadukan dengan aksi unjuk kekebalan tubuh manusia terhadap benda tajam, api, bahkan air keras, dan dilengkapi dengan alunan musik. Saat pementasannya, atraksi ekstrim seperti menusuk dan mengiris tubuh dengan benda tajam, memasak telur di atas kepala hingga menyiram tubuh dengan air keras. Nah, disinilah keunikannya. Karena meski ditusuk, diiris, ataupun terkena benda panas, tubuh para pelakon debus biasanya sama sekali tak terluka bahkan tergores. Hal ini diyakini konon mendapat perlindungan dari makhluk gaib yang membuatnya kebal. Mana sawerannya? Kasih sawerannya, ayo!
Tarian mistis berasal dari Cirebon. Sintren merupakan tarian mistis yang berasal dari Cirebon. Biasanya dibawakan oleh seorang wanita dan didampingi oleh satu orang dalang. Tarian sintren juga turut diiringi oleh alunan musik tradisional. Juga terdapat beberapa orang wanita yang bertugas sebagai penari pengiring. Sebelum memulai gerakan tarian, biasanya seorang penari sintren akan lebih dulu diikat dengan menggunakan tali dan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan yang ditutup dengan kain. Beberapa saat kemudian, sang penari akan keluar dengan kondisi tubuh yang sudah terlepas dari ikatan, dengan penampilan yang telah berubah. Penari keluar dengan menggunakan pakaian khusus dan berkacamata hitam. Turun sintren, sintrene widadari, nemu kembali. Sebelum melakukan pementasan, seorang dalang dalam kesenian tari sintren ini akan lebih dulu melakukan ritual-ritual khusus, seperti membakar kemenyan dan membaca doa-doa. Selama pementasan berlangsung, penari sintren akan terus melenggak-lenggok melakukan gerakan tarian seirama dengan alunan musik yang mengiringinya. Uniknya, sang penari sintren akan terjatuh ketika ada penonton yang melemparkan uang dan mengenai tubuh si penari. Di saat itu, seorang dalang yang mendampingi kemudian akan kembali mendirikan tubuh penari sintren. Begitupun seterusnya. Aura mistis dari Pantai Carita. Pantai Carita Anyer, Banten tentunya sudah tak asing lagi bagi pemirsa sekalian. Kerap menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati vitamin C alias vitamin laut dan air bagi wisata lokal maupun dari kota lain. Pantai ini ternyata banyak menyimpan kisah mistis yang tak mudah dicerna akal. Pasalnya, keberadaan makhluk gaib tidak hanya berjumlah satu atau dua, melainkan seramai satu kampung. Penasaran dengan aura mistis yang kerap membuat bulu badan bergidik ini? Mari kita simak aura mistis dari Pantai Anyer, Banten. Terminal Imigrasi Roh Halus. Di zaman purba, para sejarawan mengemukakan bahwa di sepanjang Pulau Jawa dan Sumatera pernah menyatu. Namun akibat letusan Gunung Krakatau purba, kedua daratan menjadi terpisah sampai sekarang. Sejak saat itu, Gunung Krakatau tidak henti-hentinya bergejolak, sehingga para makhluk tak kasat mata di sekitar kawasan ini pun disebut-sebut pindah lokasi, alias bermigrasi sesuai dengan mitos yang beredar. Dan salah satu terminal para makhluk gaib ini bermigrasi adalah Pantai Carita. Momen adanya perpindahan makhluk astral ini disebut-sebut terjadi pada setiap kali bulan purnama. Maka masyarakat setempat menyebut bahwa ombak pantai akan terasa lebih ganas ketika